pola penanaman itu menjadi sangat penting Mas Eko. Sangat penting. Gitu. Itu awal penanaman sampai usia 3 bulan lah. 3 bulan. Itu menurut saya Itu masa-masa krusial, kalau bahasa kerennya itu masa-masa krusial. Kalau mau mati ya di situ, kalau enggak ya di situ kan kira-kira gitu. Jadi untuk penyiraman ya usahakan itu ngecek kelembaban tanah. Biarpun di permukaan tanah di sini terlihat kering ya. Seringkali di dalamnya itu masih cobalah dikoreh, dalamnya itu masih basah apa enggak. ya. Jadi jangan nyiramnya itu sampai menggenang di area dekat pohon. Betul. Karena Pacak ya, bahaya pacak. akarnya itu tidak dapat oksigen dengan baik, maka di situ jamur-jamur Ngap akarnya ya jadinya ya. ngap. Jadi nggak bisa napas. nggak bisa napas. Nggak dapat oksigen. Sel-sel jamur itu Tumbuh dia. datang gitu ya. Waduh, luar Terus biasa. apalagi untuk penyiraman, usahakan jangan terlalu dekat di bawah pohonnya langsung. Oke. Agak kasih jarak lah. Ya, biar nyebar. Karena sel-sel jamur itu paling rawan itu di Datangnya dari pangkal pohon ini ya. perakaran yang akar Ada di tunjang akar tunggang dan pokoknya bonggol ya. bonggolnya. Bonggol perakaran. Iya iya iya. Wah, luar biasa nih. Keren Ternyata di sekali. situ kalau kita kasih jarak di sini kira-kira berapa senti itu selera lah ya. Yang penting agak jauh sedikit. Jangan terlalu dekat dengan batang pohon. Mm-mm. Gitu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa lihat pola penanaman yang baik seperti apa. Nanti teman-teman bisa lihat videonya ada di atas ini gitu ya. Ngawur. Contohnya nanti biar teman-teman lihat dong. Kan Ya. sudah buat video gitu kan? Iya, nanti kalau ada, kalau nggak ada bikin dulu. Nanti carilah, kan ada videonya tentang Kau itu nyusahin saya saja kau. Enggak lah. Emang harus gitu biar teman-teman tahu kan. Harus clear Mas Eko. Jadi biar Oke. tidak salah paham. Siap. Lanjut. Tadi penggerek batang sudah, jamur sudah, baru kutu kebul, kutu wijen sudah. Jamur daun. Oke, kita petikan salah Jamur satu daun atau hawar daun Mas Eko? jamur daun. Kita bicara jamur daun dulu. Ya, yang kayak lumut kan? Itu tuh kayak lumut kan? Nah, ini Itu kenapa tuh Mas Eko? jamur daun karena kurang Matahari, penyemprotan. penyemprotan. Ya, kurang penyemprotan. Nah, itu dampaknya apa nih terhadap pertumbuhan barangkali Mas Eko? Sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kondisi daun seperti ini, mana mungkin dia bisa berfotosintesis? Ngeri. Ya toh? Kita ingat jadi fotosintesis ya kan? Iya. Betul. Jadi menghambat nih Mas Eko ya. Obatnya apa nih Mas Eko? Obatnya kita pakai fungisida lah. Fungi ya. Fungisida. Boleh yang cair, boleh yang bubuk. Bebas. Makanya untuk penyemprotan cuci daun dan cuci pohon itu upayakan rutin. Continue, jangan sampai telat. Nah, pertanyaan yang sering mampir nih Mas Eko. Kalau udah pohon udah gede begini, udah 10 meter lebih, kayak mana lah cara menyemprotnya begitu? Pakai mesin steam. Pakai steam. Tuh. Ya ini pertanyaan saya mewakili netizen. Siap. Nah, gitu. Nih kalau pohonnya kalau daunnya nggak sehat, jadi renyah gitu ya. renyah kayak Kayak lanting. tes kriuk gitu ya. Kayak keripik. Bener. Sedangkan kalau daun yang sehat, Daunnya sehat enggak, dia lebih lentur. Ya toh? Kayak daun kering saja. iya. Kalau daun yang sehat itu kan kalau diremes begitu kayak modelnya kayak lentur gitu ya. Kenyil-kenyil gitu Mas Eko ya. Kenyil-kenyil kayak. Maksudnya lentur, ya kan? Iya, Bro. Siap. Terus kita lanjut lagi ke Nih, sorry, sebentar dulu. Kalau lumut-lumut gini ngaruh nggak sih Mas Eko? Boleh nggak sih? lumut-lumut seperti ini enggak lah. Nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, itu masih aman. Ada juga pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan sering ada. Ya, ada juga memang ada juga. Terus ada juga kadang-kadang pohon yang dicat tuh Mas Eko, diwarnain gitu. Biar apa tuh Mas Eko? Itu katanya sih ya untuk pencegahan kanker batang. Mencegah gitu ya. Tapi kalau asal penyemprotan rutin. fungisida dan inseknya rutin, insya Allah aman. Aman ya? Insya Allah aman. Oke. Makanya dari yaitu tadi hal-hal yang seperti ini itu terjadi karena terlalu banyak rumput di bawah pohon, itu juga bisa. Betul. Jarak tanam yang terlalu berdekatan bisa. Penyemprotan yang nggak kontinu bisa. Nah, kita masuk ke bagian jarak tanam nih, mumpung disinggung ya kan. Oke. Kalau menurut
sudut pandang kita nih atau sampai nih biar kita ada tanya jawabnya. Itu jarak tanam yang ideal sih berapa sih biar nggak tercarang penyakit kayak gini-gini gitu Mas Eko? Oke. Kalau untuk tanah datar minimal Rata gitu ya, flat gitu rata gitu ya. Itu minimal 10 sampai 12. Minimal 10 meter. 10 Kemudian meter. kalau tanah yang dengan kontur miring atau Kontur terasering begitu minimal 8. minimal 8. Minimal 8. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau tanahnya datar minimal 10. Minimal 10. Kalau tanahnya miring boleh pakai 8x8. Boleh. Untuk Tapi tergantung kemiringannya. Kalau miringnya seperti ini bisa lah. Jarak 8 bisa. 8 ya. 8 bisa. Maksudnya tinggal disesuaikan dengan kondisinya supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau untuk musangking usahakan musangking dan super tembaga usahakan tanah miring 10, tanah datar 12. Gitu ya. Nah, itu teman-teman informasi yang sangat penting, luar biasa. Jarak tanam Soalnya sudah banyak juga ya men. apa tuh? Lahan yang sempit, yang sedikit, kepengen nanam banyak. Iya. Padahal kan menguntungkan buat kita sebagai penjual bibit. Oh pasti. Ya kan? Kalau ada orang nanya, Mas jarak tanam ideal berapa? 2x2 bos. Biar banyak. Itu jahat. Iya. Kenapa tuh Mas Eko? Sialan. Maksudnya, iya dong. Harusnya kan kalau dari sebagai penjual bibit kan udah tanam rapat-rapat aja biar banyak cuan gitu kan. Tapi kan apa keuntungan yang kita dapatkan itu berkah? Ya nggak tahu. Ya secara logika sama saja kita Ya barang kita laku. menipu nggak sih? Ya nggak tahu lah. Ya tapi ya kurang lah. Nanti teman-teman Kesannya- komen aja gitu ya. Kesannya kayaknya kurang. Iya. Tapi kan gini sebenarnya bukan masalah dari segi bibitnya sih Mas Eko. Menurut saya tuh bagaimana nasibnya buat teman-teman yang punya lahan tidak luas misalnya. Kalau pengen nanam banyak tetapi lahannya nggak luas, otomatis nggak mungkin bisa menggunakan jarak tanam 10 meteran dong. Nah, itu gimana tuh Ya, solusinya Mas Eko? Kalau untuk nanam untuk hobi ya tetap untuk hobi misalkan kepengen nanam harus ikutin jarak tanam itu. Nggak usah banyak-banyak. Toh kita satu pohon kalau pohonnya bagus, satu pohon bisa dapat 15 juta sampai 20 juta lebih tergantung jenisnya. Nah, dari tadi ya itu masuk juga sih Mas Eko. Tapi kalau saya agak berbeda nih sedikit nih. Kita berbeda bukan berarti kita nggak berkawan kan? Siap. Kita berbeda bukan berarti kita nggak ngopi lagi toh. Ya toh. Ya, nah maksud saya begini teman-teman. Kalau saya punya pendapat lain dengan Mas Eko tentang jarak tanam. Menurut saya, terserah nih nanti mau dikomen apa ya. Jarak tanam tidak begitu menjadi soal sepanjang nutrisi tercukupi dan juga perawatannya itu benar-benar kita perhatikan. Itu dari sudut pandang saya. Bahwa Mas Eko punya pendapat lain itu hal yang biasa karena kita harus berbeda, jangan sampai sama. Oke. Gitu. siap. Kalau sama nggak asik bos, ya kan? Itu pendapat saya. Oke. Silahkan didebat, kan Oke. gitu. Kira-kira kan begitu. Karena itu. memang dunia perdurianan itu selalu debat dan debat. Minimal punya dua sudut pandang. Gitu. Memang debat dan debat. Tapi kalau nggak debat, kita nggak mengetahui. Jadi nggak tahu. Iya, jadi nggak tahu. Iya. Itu. Nah, saya malah punya bagus. kenapa kemudian saya punya pendapat seperti itu Mas Eko tentang jarak tanam nih ya. Ini Oke. kita fokus ke jarak tanam. Siap. Kita coba lihat tanaman di hutan belantara Mas Eko. Hutan belantara, Hutan belantara yang tanamannya hidup ratusan tahun. pohon kayu atau pohon durian. Nanti dulu, persetan dengan pohon kayu atau pohon buah. Oke. Kita pisahkan dulu tentang itu. Di hutan Mas Eko tidak ada jarak tanam. Tanam rapat-rapat sudah. Oke. Ya kan? Siap. Tetapi kalau vegetasinya atau isi daripada tanaman di dalam hutan itu banyak macam Mas Eko. Banyak macam, banyak jenis. Ada buah, ya kan? Kayu. Ada kayu segala macam. Kenapa saya bilang Bambu. pasti ada buah di sana? Karena buah-buahan itulah yang kemudian menghidupi hewan-hewan yang ada di sana. Ada monyet, ada kera, Kambing. dan lain sebagainya. Iya. Dari mana mereka makan? Dari buah-buahan itu. Toh mereka bisa tumbuh dengan hidup bahkan tanpa dipupuk, tanpa disiram, nggak tahu lagi jarak tanam, nggak pakai lagi dia segala-gala rupa ya kan, tapi mereka tetap bisa tumbuh. Siap. Mungkin ada perbedaan dengan pohon durian. Nah silakan nanti didebat. Tetapi menurut saya punya pendapat bahwa jarak tanam tidak begitu menjadi soal sepanjang nih nutrisi tercukupi, kemudian perawatannya juga diperhatikan, baik itu perawatan insek funginya, kemudian semprot dan lain kawan-kawan sebagainya. Nah itu menurut saya Mas Eko.
Siap. Gitu. Ya kita ngomong yang masuk-masuk logika aja. Ah, Gitu. Oke, Gitu ya. Masuk nggak tuh? masuk. Iya, silakan kita mau perdebatkan masalah itu atau enggak gitu kan. Gitu. Oke, Silakan. ya sedikit kasih penjelasan saja lah ya. Oke. Jadi menurut analisa saya ya, Siap. yang kita amati, dengan jarak tanam yang terlalu rapat, kalau pohonnya yang daya tahannya kuat, dia tetap hidup, tapi rantingnya yang di atas, saja yang hidup rantingnya, ranting Yang bawah bawah enggak? yang bawah kosong. Memang rata-rata kayak gitu. Rata-rata seperti itu. Betul. Tinggi-tinggi pohonnya. Dan juga biasanya rasa buah ya berbeda dengan jarak tanam yang Ideal. ideal. Kita lebih susah karena mengolah tanahnya supaya pH tanahnya normal, supaya asalnya enggak tinggi. Kan dari tanah ya, Untuk menghasilkan rasa. untuk menghasilkan rasa. Karena orientasinya untuk pasar luas, untuk pasar durian premium misalnya. Betul. Begitu. Itu menjadi sangat penting. Iya, Ya, tapi kalau untuk sekedar hobi atau sekedar koleksi, barangkali jarak tanam tidak menjadi soal. Artinya kita punya, Mas Eko punya sudut pandang sendiri, saya pun demikian. Itu sama-sama punya sudut pandang. Kalau orientasinya untuk hasil buah yang dengan rasa premium, mungkin boleh dengan jarak tanam yang ideal tadi. betul. Tetapi kalau teman-teman lahannya hanya sempit, hanya sedikit, tapi kepengen nanam beberapa jenis, itu boleh digunakan dengan cara jarak tanam yang lebih Ya. sempit barangkali gitu ya. Triple planting boleh. Triple tree planting ya, Iya, boleh tuh ya. Itu boleh. Gitu ya, teman-teman. Jadi banyak sekali macamnya. Tapi berbeda itu bukan berarti nggak bisa bersama. Ya nanti bulan kita makan bareng. Iya Pak. dong, Iya makanya perdebatan semacam itu tuh sebetulnya ya sudut pandang dari masing-masing orang itu pasti beda-beda. berbeda-beda. Gitu. Tapi Karena pengalamannya kan juga berbeda-beda. berbeda-beda betul sekali Mas Eko. Oke, Mas Eko, jarak tanam sudah, penyakit-penyakit tadi sudah beberapa gitu yang sering kita jumpai setidaknya gitu kan. Penggerek batang atau kanker batang, pupuk kutu kempul, kutu kepik. Kutu kepik sama kutu wijen itu sama kan? Kepik itu kan Oh, yang belalang itu ya? ya Yang kayak insek kupu-kupu lah. itu ya? Insek. Iya, pokoknya yang berbaur-baur dengan binatang, Iya, berarti itu insek. Siap. Obatnya insek. Kalau untuk jamur-jamur berarti fungisida. Fungi gitu ya, Iya, gampangnya gitu ya. fungisida. Kalau pokoknya kalau yang berbentuk binatang itu insektisida, kalau yang berkaitan dengan perjamuran duniawi itu tuh pakainya fungisida. Fungisida. Luar biasa. Dan kalau untuk pupuk-pupuk yang kita spray, kita semprotkan, itu banyak juga merek ya. Berarti kan mikro ya. Mikro, Yang kita pakai semprot itu mikro. Partikelnya kan lebih kecil. Mikro dan Makro. CPT. Paling Makro itu yang besar-besar. makro berarti yang untuk yang tabur. di tabur yang di bawah. Tanah. Jadi antara mikro dan makro itu ya memang itu sama-samanya keduanya itu berperan penting juga. Iya, Ya toh? betul. Mm-mm. Gitu. Kalau mikro yang buat bawa Spray. penumpang itu beda lagi. Hah? Mikro yang buat bawa penumpang itu beda lagi. Mikro lab. Iya. Iya. Beda. Ngawur ya. Karena belum makan ya. Iya. Luar biasa teman-teman, obrolan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat dengan banyolan-banyolan yang ya biar nggak sepaneng gitu kan teman-teman, mengisi waktu luang di sore hari di kebun customer kita yang sangat luar biasa ini. Mas Eko, luar biasa. Kita masuk ke bagian yang agak riskan dan sedang banyak dibahas nih Mas Eko. Oke, lanjut. Ya boleh ya. Selagi saya masih bisa Ya, kita menjawab, kita jawab. Kita jawab atau kita uraikan berdasarkan pengetahuan kita aja Mas Eko. Ya, siap. Maksudnya sesuai dengan yang kita ketahui sajalah begitu. Oke, Bro. Nah, banyak petani zaman sekarang ini yang mengejar produksi Mas Eko. Mengejar produksi. Mengejar produksi. Siap. Nah, satu pertama itu kan banyak petani yang sekarang mengejar produksi karena mungkin alasannya itu sudah banyak mengeluarkan uang untuk modal nanamnya sehingga mereka buru-buru ingin cepat produksi. Gitu kan. Oke. Maka yang terjadi adalah kadang-kadang pohon dikasih semacam kayak perangsang atau hormon supaya dia cepat berbuah. Paklo Nah, ya. Ya nggak tahu tuh apa aja Iya. kan ya, gampangannya itulah kan. Nah, menurut jenengan sendiri itu plus minusnya bagaimana sih? Boleh apa enggak atau bagaimana begitu tentang penggunaan hormon atau rangsangan untuk pohon itu agar supaya cepat berbuah. Nah, silakan nih Mas Eko. Siap.
Kalau untuk boleh dan tidak bolehnya sih itu tergantung yang punya. Oke, siap. Ya kan? Iya toh. Iya, Tapi apa ada plus minusnya memang ada. siap. Plusnya dulu deh. Plusnya dulu deh. Oke. Jadi plusnya itu kita bisa membuahkan di luar musim. Bisa berbuah di luar musim. Untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi Lebih mungkin. tinggi, ya, karena- Larinya kan ke situ. Tujuannya kan ke situ ya. Oke, Siap. lanjut. Dan untuk minusnya, Hmm, nah kalau pohon kita paksa, ya, ya untuk dipaksa diperkosa berbuah, begitu. Iya gitu ya. ngawur. Ya gampangnya gitu kan. Iya, kita paksa untuk berbuah. Biasanya daunnya itu meranggas, ciri-cirinya stres gitulah ya. Stres. Jadi bukan orang doang yang stres, pohon juga bisa stres. Betul. Jadi memang kalau kita mau membuahkan di luar musim itu sebenarnya sih bisa, men. Mm-mm. Bisa. Jadi ketika musim berbunga raya, Mm-mm. yang Panen artinya raya lah gampangnya gitu ya. musim serentak, Iya. berbunga serentak Emang semuanya. musimnya gitu Ya. kan. Nah, kita rontokin dulu semua. Oh. Nanti kita kasih nutrisi lagi. Kita kasih nutrisi yang tinggi fosfat dan kalium. Oke. Dan juga nanti kita spray juga menggunakan kayak KNO3 dan gandasil B buah yang merah. untuk membuka pori-pori dahan-dahan bakal keluar bunga. tunas bunga. Oke. Nah, di situ. Nah, sampai mana tadi? Tunas bunga. Mm-mm. Spray. Spray. Hmm. Biasanya dalam jeda 3 atau 4 bulan itu ya nanti keluar bunga lagi. Bunga lagi. Terus fungsi dari yang tadi udah bunga nih panen raya kan misalnya, udah musim bunga yang serentak begitu misalnya, apa fungsinya mesti dirontokin dulu? Ya karena kita mengejar targetnya untuk berbuah di luar musim. Iya iya, jadi biar nggak barengin sama yang Panen raya. panen rayanya. Soalnya kan biasanya di panen raya itu berbuahnya serentak kan banyak, harganya otomatis jatuh. Akan lebih murah lah daripada akan yang lebih langka murah. kan gitu. Jadi saya nggak merekomendasikan untuk pakai paklo, tapi saya tidak bisa mencegah itu selera masing-masing. Silahkan aja gitu ya. Toh resiko ditanggung sendiri kan gitu. Betul. Tapi kan plus minusnya sudah kita jelaskan. Sudah kita jelaskan berdasarkan pengetahuan kita gitu ya. Biasanya ciri-cirinya pohon yang sudah stres, sudah akibat penggunaan hormon tadi misalnya gitu. Iya, itu ciri-cirinya setelah panen. Oh, malah dia keluar apa namanya? Dampaknya itu terlihat setelah dia panen gitu ya. Setelah dia panen. Kenapa itu biasanya Mas Eko? Saya juga nggak tahu itu. Nggak, maksudnya kemungkinan apa? Dampak terbukti itu sampai dengan sejauh mana sih? Apa sampai mati barangkali pohonnya? Sampai mati bisa. Bisa sampai mati juga ya? Bisa sampai mati. Oke. Terus karena daya tahan pohonnya itu lebih berkurang. Menjadi sangat lemah gitu barangkali ya? Menjadi sangat lemah. Itu juga kita belum tahu karena apa? Mungkin karena akar-akar serabut yang ada di permukaan tanah itu pada mati mungkin. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Karena mungkin penggunaan dosis tinggi tadi kan? Karena di sini kan kita juga nggak melihat ada akar-akar serabut yang tumbuh. Oke. Ya kan? Iya. Padahal jika akar serabutnya itu sehat, akar serabut itu fungsinya untuk menyerap nutrisi yang kita berikan. Betul. Untuk makro yang kita berikan. Benar. Ya kan? Sehingga muncullah tunas-tunas air. Tunas daun baru. Iya, tunas air namanya itu. Tunas air yang ada di dahan-dahan, bro. Iya kan, biasanya tanda-tandanya kan begitu kan? Itu kalau efek makro. Iya. Kalau efek makro stresnya itu tunas keluar air bergembel. Ya, gembel. Tunasnya dompiok. Bahasa Indonesianya apa tuh? Maksudnya kalau ngumpul. cuman di situ-situ aja gitu ya? Iya. Jadi tadi mana sih? Paklo. Akar serabut. Iya, akar serabut. Nanti akar serabut kita berikan pupuk makro bawah, ya kan? Iya. Akar serabut yang bagian yang menyerap itu makan. Ya. Iya. Jadi memang akar-akar itu tugasnya sendiri-sendiri. Akar tunjang. Tukang cari air. Sampai kedalaman berapa sampai puluh dapat meter. lah Iya, sampai dapat lah dia. Ya kan? Baru? Nah, untuk akar samping, akar besar, akar besar tapi yang nyamping. Akar sampingnya. Jadi nyari sampingan dia tuh. Nyari sampingan, ya. Dia juga bisa menyerap nutrisi, bisa untuk penguat
pohon juga bisa. Untuk pegangan gitu ya, Iya. biar nggak oleng. Oke. Jadi mensuplai mencari nutrisi Yang jangkauannya lebih jauh. yang jangkauannya lebih jauh itu akar samping. Tapi kalau dominan besar akar serabut yang di bawah pohon malah. Ya, bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan, beberapa ahli gitu yang mengatakan bahwa di dalam pohon durian ini ternyata saya lupa persisnya, tetapi barangkali sekitar 60% itu adalah akar serabut, Mas Eko. Iya memang Itu 60% ya, akar sekitar serabut. 60%, sisanya itu akar-akar besar. Gitu. Jadi yang 60%, sedangkan akar serabut itu adalah dia yang berfungsi atau berperan sebagai pencari makan lah gampangannya gitu kan. Penyerap nutrisi yang Penyerap kita nutrisi berikan. dan pencari makan untuk didistribusikan ke daun, ranting, berfotosintesis dan lain ya toh. sebagainya. Fotosintesis yang nantinya akan menghasilkan zat hijau daun. Betul. Begitu kan? Zat. Iya dong. Iya. Zat hijau daun dong. Jadi Ya, klorofil. gimana kita mendapatkan supaya akar serabut itu muncul? Dari organik lah ya. Ya, sorry, nanti kita selesaikan dulu. Berarti kalau dengan penggunaan hormon tadi, dia bisa menghambat pertumbuhan akar serabut, Mas? Menurut saya iya men. Karena apakah itu berkaitan dengan pola pembungaan itu, bahwa berbunga itu adalah biasanya karena faktor stressing? Jadi perangsang ya yang kita gunakan, yang kita aplikasikan di pohon durian atau pohon-pohon yang lainnya, pohon kelengkeng kah dan Atau apapun sebagainya itulah gitu ya. Iya. Perangsang lah intinya ya. Jadi dia itu bahan aktifnya potasium klorat ya. Itu sama dengan bahan peledak, Oh, berarti petasan. di dalam perangsang itu tadi terdapat bahan aktif atau terdapat kandungan apa tadi namanya itu? Potasium ya? Potasium klorat. Potasium klorat itu yang Bahan peledak. bahan peledak yang bikin mercon itu ya? Iya, petasan. Oh, berarti bahaya juga deh ya, Mas ya? Iya, ya mungkin dari situlah akar-akar serabut itu berhenti berkembang biak. Berkembang ya. Mungkin di situ. Kita juga belum tahu karena juga kita belum menganalisa sampai sejauh itu ya, teman-teman. Jadi ya mohon maaf sekali jika apa yang kita sampaikan dalam obrolan ini kurang tepat ya, kita mohon maaf ya. Tapi setidaknya sudah ada kisi-kisi ini, teman-teman boleh pastikan benar apa enggaknya apa yang kemudian kita bahas tadi, Mas. Ada kandungannya enggak? Iya. Potasium klorat itu ada enggak? Kalau seandainya ada, mungkin lebih baik tidak digunakan gitu ya. Ya memang semua bahan perangsang pasti mengandung Pasti itu. gitu ya. Oke. Nah, menurut sampean tuh kenapa sih orang pada istilahnya ngebet gitu pengen pohonnya cepat berbuah itu kenapa, Mas? Ya Menurut itu udah sampean? manusiawi sih ya men ya. Iya. Manusiawi. Jadi ambisi kita kan nanam pohon yang besar supaya pengen cepat berbuah, pengen menikmati hasil. Mengejar produksi gitu ya. Tapi kita belajar di situlah. Jadi segala sesuatu yang pengennya instan, Iya. pasti ada Resikonya. resikonya. Semua Seperti itu. mengandung resiko gitu ya. Jadi kita mau untuk mendapatkan yang bagus tetap kita harus melalui proses mengikuti proses. Kalau pengen awet gitu misalnya gitu ya. Jangan tergesa-gesa, terburu-buru pengen menikmati hasilnya. Wah, luar biasa. Segala sesuatu yang instan ya pasti sudah. Iya. Pokoknya ya instan juga toh. Ya, wah luar biasa nih teman-teman. Hari ini kita dapat banyak sekali masukan nih dari Mas Eko nih, luar biasa. Dan buat teman-teman barangkali apabila cara-cara yang atau ulasan yang kita berikan pada hari ini bermanfaat, ya silakan bisa diaplikasikan. Kalau seandainya tidak, ya enggak apa-apa teman-teman. Sekali lagi ini berdasarkan apa yang kami ketahui, apa yang kami alami bukan di lapangan. Kalau di lapangan itu kan orang main bola, di kebun-kebun durian yang kita datangi gitu, Mas Eko ya. Betul. Gitu. Dan buat teman-teman, seandainya nanti ini video bermanfaat gitu, boleh share ke seluruh dunia biar tahu teman-teman semuanya. Gitu, Mas Eko ya. Ya pokoknya jika video ini memang didengarkan atau apa sih namanya, didengarkan, Ya, disimak itu masuk Ditonton. logika, masih bisa diterima sama akal sehat kita gitu ya. masih bisa diterima dengan akal sehat kita ya monggo. Tapi kalau misalkan tidak
tidak masuk akal Ya, atau jangan. tidak masuk logika, ya sudah buang jauh-jauh gitu ya. Oke. Ada satu hal yang belum selesai sih menurut saya Mas Eko. Apa itu? Tadi kita bahas hanya tentang penyakit. Nah, kita belum bahas tentang pola perawatan rutin perawatan itu seperti apa kan gitu. Nah, mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Ya karena ini Atau durasinya sudah terlalu jadi panjang, men. hari ini kita bahas tentang penyakit-penyakit yang sering kita jumpai gitu Mas Eko, kurang lebih ya. Siap. Gitu. Jadi penyakit yang sering kita jumpai ada apa namanya tadi itu, ada kanker batang, kemudian perkutuan, kutu kebul, kutu wijen dan kutu-kutu yang lain. Tapi nggak ada kutu kupretnya tadi saya dengar-dengar gitu ya. Berikut juga dengan cara penanganannya dan sejauh mana bahaya dari si kutu-kutu itu tadi dan penyakit itu tadi gitu. Yang jelas kalau perawatannya itu rutin, maka pohon kita akan terhindar dari segala macam jenis penyakit tadi. Oleh karena itu, Insya Allah. sedapat mungkin teman-teman itu jangan nunggu kena penyakit dulu baru disemprot. Baru diobatin. Iya, jangan nunggu kena dulu baru diobatin, tapi sebaiknya kita melakukan pencegahan dengan cara melakukan penyemprotan yang rutin. Continue. Gitu Mas Eko ya? Betul. Wih, keren sekali. Oke, saya kira itu dulu mungkin Mas Eko. Ya sudah. Kayaknya saya rasa nih udah lemes ya. Udah lemas ya. Udah lemes. Baik. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kalimat kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurenan duniawi. Mantap. Oke. Maju terus dunia perdurenan Indonesia.